Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI. Saya langsung ke Prof Yanto. Prof Yanto, ini jika nantinya benar-benar terrealisasi gaji naik hingga 280%, artinya ini ekspektasi masyarakat sangat luar biasa. Jangan sampai hakim-hakim hitam ini juga merusak citra hakim-hakim putih yang masih banyak tadi begitu. Artinya bagaimana kemudian bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan kita? Ya, jaga integritas. Ya kan ada 10 pedoman perilaku hakim itu di kode etik. Ya, itu ya harus dipedomani. Sepanjang itu dipedomani ya tentunya integritasnya akan kembali ya. Akan kembali karena berkali-kali pimpinan memang tidak ada celah sedikit pun untuk aparatur peradilan yang korupsi. Yang tercela itu digarisbawahi betul oleh pimpinan kita. Ya itu berkali-kali oleh Pak. Makanya sampai beliau itu mengeluarkan kebijakan hakim nggak boleh hedon, kemudian pimpinan daerah tidak boleh menjamu tadi ya, menyambut pimpinan yang di atas. Kalau itu terbukti ketahuan akan didemosi, artinya dicopot. Tadi beliau betul-betul serius dan beliau berkali-kali mengatakan tidak pernah akan iba ya terhadap orang yang melakukan perbuatan berhadapan dengan hukum, ya, yang notabene akan mencoreng lembaga seperti itu. Nah kalau kemudian dikatakan reward tadi apa ada. Sekarang boleh dicek Ketua Jakarta Pusat dan Wakil itu dari segi pangkat dan senioritas jauh, ya karena dia ternyata pantauan dari Bawas itu ternyata dia clear, nggak ada catatan bisa diangkat di situ. Walaupun kalau kita lihat yang bersangkutan itu dari segi usia, dari segi pangkat dan dari senioritas dia masih ini, tapi karena dianggap clear dan mampu maka bisa dikasih reward menjadi Ketua Jakarta Pusat. Oh, luar biasa itu, ya. Tidak hanya pusat, ada selatan, ada ya di mana-mana seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa tidak dipublikasikan para hakim-hakim baik ini begitu Pak? Karena kan jangan sampai citra para hakim-hakim putih ini tertutupi oleh pemberitaan-pemberitaan hakim-hakim hitam yang kemudian para oknum ini melakukan kegiatan-kegiatan yang tercela ini. Ya kalau lembaga nggak mungkin publikasi kan nanti promosi. Tapi dengan dilihat dari misalnya ini hakim kok masih junior, pangkatnya ini segini kok bisa masuk di sini. Nah tentunya mesti dapat reward. Ya itu mesti reward. Kalau nggak reward nggak mungkin ini bisa langsung loncat seperti itu kan begitu. Apalagi memimpin Jakarta Pusat, Jakarta Selatan misalnya. Itu kalau dari segi pangkat dan senioritas masih ini kok bisa di situ, mesti itu dapat reward. Cuman kalau harus diumumkan loh ini ya yang baik ini yang kan hitam ya enggak mungkin pimpinan nggak sampai situ. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Wana sebelum nanti saya akan minta tanggapan dari Pak Yas. Pak Presiden begitu Prabowo Subianto juga sempat menyinggung akan memangkas anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim. Bagaimana kemudian ICW melihat ini? Ya, ada dua hal. Pertama, yang perlu dilihat adalah sampai seberapa besar anggaran Polri dan TNI dipangkas begitu. Karena kalau berdasarkan dari pantauan kami, memang setiap tahunnya ketika zaman Presiden Jokowi, anggaran keamanan itu sangat besar nilainya. Nah, tapi persoalannya adalah anggaran keamanan yang besar ini tidak linear dengan upaya mereka untuk menjaga keamanan. Malah yang terlihat adalah upaya untuk melakukan kekerasan terhadap warga dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam konteks tersebut yang penting untuk dilihat adalah seberapa besar anggaran yang dipangkas begitu. Karena jangan sampai juga kita ingin bahwa militer dan Polri yang profesional begitu. Tapi bukan juga memangkas tanpa dilihat adanya perencanaan begitu. Karena kan yang selama ini tergambar misalkan beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan rasanya kita tidak pernah mengetahui basisnya apa, dasarnya apa begitu. Sehingga misalkan tadi kalau seandainya bicara tentang kenaikan anggaran yang hampir 280% ini basisnya apa? Karena tahun sebelumnya kan sudah pernah dinaikkan begitu. Meskipun belum signifikan tadi, kecil begitu 10% tadi dikatakan ya. Oleh sebab itu yang penting adalah memberikan informasi mengenai basis dasar mengapa hal tersebut itu dilakukan. Transparansi itu yang perlu transparansi dan akuntabilitas ini juga penting untuk disampaikan karena dengan cara tersebut adalah masyarakat sebagai pihak yang juga berkontribusi begitu untuk memberikan
pajaknya itu juga dapat melakukan check and balances begitu. Jadi jangan sampai juga kemudian masyarakat itu dipinggirkan dari seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah begitu. Oke, saya langsung ke Pak Yas. Pak Yas, bagaimana kemudian bisa memperkuat integritas para hakim agar tidak lagi ada kasus suap? Ya, Pak Ketua Mahkamah Agung sudah mencanangkan bahwa promosi hakim itu tidak lagi berdasarkan kepada senioritas, apalagi rasa gitu kan. Karena rasa ada keluarga, rasa berteman, tidak boleh lagi seperti itu. Ya. Tetapi siapa yang paling berintegritas dan siapa yang punya kapabilitas, itulah nanti yang akan diberi reward oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk menjabat sebuah jabatan, baik itu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, atau misalnya jabatan-jabatan di Mahkamah Agung, eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Jadi tidak lagi siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih senior, lebih tua, tetapi siapa yang integritasnya lebih tinggi dan dia punya kapabilitas untuk memimpin, punya kapabilitas dalam membuat putusan misalnya, kemudian punya kapabilitas dalam memanage kantor atau memanage persidangan. Nah, itulah nanti yang akan lebih diutamakan. Nah, saya kira ini penting untuk supaya kita berlomba-lomba, ya. Kalau dalam istilah agama itu fastabiqul khairat gitu kan, berlomba-lomba untuk kebaikan dan hakim-hakim nanti akan berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya atau integritasnya yang terbaik yang biasa dia lakukan dan juga berlomba-lomba akan meningkatkan kemampuannya, kapabilitasnya dia. Saya kira itu nanti memang ini tidak bisa dilihat setahun 2 tahun, hasilnya itu akan terlihat beberapa tahun yang akan datang. Pasti integritasnya tinggi dan pasti juga judicial corruption itu akan berkurang di masa-masa yang akan datang. Kalau untuk menghabiskan menitiakan, saya kira tidak mungkin. Amerika yang sudah maju saja, saya 2024 kemarin sempat ke Amerika dan kita tanya, ada nggak judicial corruption di sini? Ya ada, tapi memang sejak 2015 katanya sampai ke 2024 kemarin itu hanya satu yang melakukan itu. Jadi tidak mungkin kita meniadakan itu, tidak mungkin. Negara seperti Amerika saja masih ada. Tetapi bagaimana meminimais itu dari waktu ke waktu dengan sistem yang dibuat tadi, ya kita sepakat bahwa gaji itu bukan satu-satunya alat untuk meniadakan korupsi, tetapi dengan sistem yang baik, sistem promosi yang baik, kemudian sistem rekrutmen yang baik, nanti akan terlihat sekian tahun yang akan datang hasilnya orang-orang yang berintegritas tinggi dan punya kapabilitas tadi. Jadi reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dari sistem rekrutmen sampai dengan penguatan dari pengawasan begitu ya, Pak Yas ya. Baik, Prof Yanto, artinya Anda optimis begitu? Hakim ini akan kebal suap jika dinaikkan 280%? Ya, mudah-mudahan. Sebetulnya ada atau tidak ada kenaikan harus kebal. Berkali-kali ditegaskan pimpinan Mahkamah Agung, ada atau tidak ada harus kebal. Harus kebal suap. Ya, artinya, itu ada begitu kan? Ya. Mas Wana, singkat saja, yakin Anda? Iya, kita lihat karena ini yang juga menjadi batu uji begitu ketika adanya kenaikan dan ada narasi bahwa akan dapat mencegah korupsi. Ini yang kita perlu uji 2 tahun 3 tahun ke depan. Apakah benar bahwa kenaikan tersebut akan meminimalisir resiko korupsi? Oke, kita harus lihat secara bersama begitu. Jangan sampai gaji hakim naik, jangan-jangan harga tarif atau sogokannya juga naik. Ini jangan sampai begitu ya Pak. Ini kan juga harapan masyarakat juga sangat besar ketika gaji sudah naik, sistem pengawasan juga diperbaiki dan banyak hal kemudian yang tadi sudah dilakukan, reformasi harus dilakukan menyeluruh, termasuk juga sistem rekrutmen hingga penguatan pengawasan itu. Nah, termasuk juga tadi dikatakan juga standar akhlak juga naik.
ada rasa malu yang sangat luar biasa begitu, budaya rasa malu yang sangat luar biasa, dan juga evaluasi dari gaya hidup para hakim ini. Terima kasih Pak Yas, terima kasih Prof. Yanto, terima kasih Mas Mana sudah hadir bersama kami. Kita akan tunggu bersama arah angin dari aturan untuk kenaikan gaji hakim sebesar hingga 280% ini, dan sampai tentunya kita tunggu aturan turunannya sampai mana nantinya. Semoga harapan-harapan yang kemudian kita diskusikan bersama-sama bisa kemudian bisa memperbaiki citra dari peradilan kita. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.